Selamat siang, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan juga bisa klik juga di website kita di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Bagi Anda yang memiliki Facebook, kita juga memiliki Facebook, dapat di-like juga di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan membantu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa ya, setiap hari Kamis kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Tentunya kita di sini semua sudah pada tahu beliau siapa. Beliau adalah Bapak Danang Priyadi SPD MM CTM. Seorang storyteller, writer, author, dan Kepala Sekolah TA Pinang Ranti, Jakarta Timur. Tentunya beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Nah, luar biasa sekali ya, semangatnya tidak pernah pudar, luar biasa. Dan edisi spesial kita hari ini, kita juga sudah beberapa kali bersama dengan seseorang yang luar biasa juga. Beliau merupakan Bapak Dwi Sapta S. Brata CTM, seorang practitioner, lip enabler, certified black belt, and certified theocentric motivator. Wah, luar biasa sekali. Selamat siang Pak Deo, apa kabar Pak? Good morning, sahabatku semuanya mudah-mudahan sehat selalu. Itu yang paling kita syukuri, kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat semuanya. Amin, luar biasa sekali. Oke, Pak Dewo dan juga Pak Danang, tema seminar kita hari ini adalah mindset seorang pembelajar. Jadi memang pola pikir atau mindset itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran ya. Mindset seperti apakah sih yang harus kita miliki sebagai seorang pembelajar? Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Pak Dewo. Jadi bagi sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sebelum kita benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chat room atau dapat melakukan raise hand untuk langsung berbicara dengan Pak Danang dan juga Pak Dewo. Nanti raise hand aja, nanti kita bisa mempersilahkan Anda untuk berbicara. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, sahabat pembelajar, mungkin boleh intro dulu Pak Danang, apa sih yang mengenai mindset seorang pembelajar ini? Silakan Pak Danang. Jadi saya mau memberikan yang realita-realita, nanti Pak Dewa bagian menerangkan. Ya, saya barusan menyelesaikan yang ini, yaitu sertifikat ya, Adventure Director Certificate. Ini nggak gampang karena harus dicari selama 1 bulan penuh dari hari Sabtu dan Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Harus aktif, banyak bertanya, mengerjakan portofolio, dan absen secara virtual itu setiap 2 jam sekali. Juga harus ada nampak di foto-foto bahwa mengikuti dan harus kameranya dibuka. Kalau 1 jam 2 jam aja kadang-kadang orang susah, ini seharian, Sabtu Minggu selama sebulan. Tapi sekaligus saya juga ambil sertifikasi untuk Pathfinder Director Certificate. Jadi ini saya lulus dengan 100% kehadiran dan 100% menyelesaikan tugas. Jadi sebagai manusia pembelajar jangan dilihat umurnya tapi semangatnya, ya. Karena banyak anak-anak muda yang maunya langsung ikut tapi nggak memenuhi syarat. Karena syaratnya harus master guide. Master guide itu misalnya punya sesuatu keahlian. Keahlian saya di storytelling, saya diuji. Makanya ada 123 orang yang mendengarkan bagaimana saya mengadakan storytelling dan mereka senang. Ya, saya dapat hadiah juga, dapat kiriman buah. Ya, saya nggak nyampe ke Jessica sama Pak Dewa ya, karena pandemi jadi buahnya nggak bisa jalan-jalan itu. Lalu yang lainnya, sebagai manusia pembelajar, kalau saya senang bahwa yang kita bahas di Indonesia Belajar ini nggak berhenti di sini. Kemarin ada anak namanya Fiska dari NTT itu, karena membaca buku ini dia terinspirasi untuk menulis buku. Jadi yang namanya Indonesia Belajar ini memang tidak hanya berhenti di sini, tapi lewat YouTube, ya lewat yang kita simpan itu orang akhirnya belajar dan menginspirasi menulis buku. Bahkan ini yang mengejutkan, ada seorang nenek-nenek
yang anaknya itu sering ikut mendengar Indonesia Belajar, itu ternyata ikut memperhatikan, ya ikut belajar, entah lewat YouTube, entah buku-buku yang ini, dan sekarang dia meninggal dengan damai, Pak Dewo. Nah, mungkin karena ini buku ini kan hidup bahagia ini, jadi bahagia itu artinya bersah pada Tuhan. Hari ini sampaikan mengucapkan terima kasih mamanya hari ini meninggal dan terima kasih inspirasinya. Dan dia minta ya keluarganya didoakan. Nah ini luar biasa kan. Bahkan kita bisa mengantar orang dalam situasi seperti ya ini bisa meninggal dengan damai. Kebahagiaan tadi yang Pak Dewo sebutkan tadi ya. Kesehatan untuk anak-anaknya ya. Dan satu lagi tadi saya baru diminta oleh Indonesia Publishing House, seorang direktur penerbitan di Bandung, untuk menulis bagi rubrik rumah tangga dan kesehatan. Saya bilang, saya nulis apa? Saya bilang gitu. Saya kalau paling menulis tentang buku saya tentang kebahagiaan, saya ulas, lalu tentang pendidikan, saya bilang gitu. Oh ya oke. Jadi ini yang mau saya sampaikan, bahwa yang namanya manusia pembelajar itu nggak berhenti saat sudah pensiun. Orang-orang pada heran juga gitu loh. Kenapa justru saat saya pensiunin malah menjadi kepala sekolah, menjadi ketua jemaat, tetap mau nulis buku, sebentar lagi kan buku saya akan muncul. Terima kasih Pak Dewo sudah membuat itu ya, catatan untuk itu ya, endorsement, terima kasih. Nanti muncul di sana nama Pak Dewo. Jessica yang belum nulis ini ya, supaya muncul di buku saya berikutnya ya, endorsement. Ya, nanti buat endorsement untuk buku saya berikutnya. Sehingga ini justru saya dianggap produktif sekali gitu loh. Nah ini persisnya kayak apa manusia pembelajar, apakah saya termasuk manusia pembelajar yang versi Pak Dewo ini, sahabat tercinta yang luar biasa ini, seorang yang ahli di bidang ini, saya sampaikan sekarang waktunya. Silakan Pak Sedewo Broto, silakan Pak. Silakan Pak Dewo, mungkin bisa lebih menjelaskan lebih detail ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Om Danke. Danang keren. Danang datang untuk menang. Ya. Kalau Pak Danang itu sih sudah tidak diragukan kualitas mindset-nya sebagai seorang pembelajar, Mbak Jessica. Jadi, waduh, berbicara mengenai ini di depan Pak Danang itu rasanya sesuatu banget. Amin, amin. Rasanya gimana gitu. Baik, saya akan coba sharing teman-teman sekalian. Nah, hari ini tema kita mengenai mindset. Bentar, biar kelihatan dulu. Oke, kita akan berbicara mengenai mindset dikaitkan dengan learning atau dikaitkan dengan pembelajaran. Apakah ada mindset yang perlu dimiliki oleh seorang pembelajar yang baik? Atau mindset-mindset seperti apa sih yang ada? Bagaimana dia mendukung cara kita, proses kita, dan semangat kita untuk belajar. Kira-kira kita akan berbicara seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan bagi yang baru join hari ini, saya ini bukan ahli pendidikan. Kalau yang ahli pendidikan itu Pak Danang, Om Danke. Saya ini praktisi. Jadi apa yang saya sampaikan selalu atau sebagian besar, kebanyakan saya dasarkan pada hal-hal yang praktis yang saya temui, dan juga tentu bacaan-bacaan yang kemudian saya refleksikan di dalam praktek sehari-hari, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, untuk mereka yang baru join hari ini, saya sampaikan di sini, mengulas kembali di minggu pertama kemarin kita berbicara mengenai orientasi belajar, ada yang namanya learn to know, ada yang namanya learn to master. Kalau learn to know itu hanya tahu apa, ada sedikit bagaimana yang kita bisa mendapatkan skill, tetapi itu belum cukup untuk menjadi master karena kita harus apply. Jadi kalau kita berbicara apply itu kita berbicara how dan implementasinya seperti apa. Maka kalau kita implementasikan, kemarin di minggu kedua kemarin kita berbicara mengenai 10.000 jam, mengenai deliberate practice, bagaimana supaya kita menjadi master yang sebenarnya. Ada prosesnya di sana, ada syarat-syaratnya, bagaimana kita praktek atau berlatih yang baik. Ada purpose, ada intention, fokus, disiplin, dan motivasi. Kita kemarin juga belajar prosesnya seperti apa. Kita harus tetapkan goal-nya harus stretch, goal-nya harus cukup menantang,
Jangan sekali-sekali menetapkan goal yang rendah karena itu yang Anda hasilkan dan itu tidak akan membawa Anda menjadi seorang yang sukses atau seorang yang master. Kita harus fokus dalam menjalankannya, fokus. Jangan takut mendapatkan feedback, tapi justru cari feedback, mintakan feedback, sehingga kita bisa merefleksikan dan bisa refine, bisa memperbaiki diri, bisa meningkatkan, memperbaiki apa yang menjadi proses pembelajaran kita, dan kembali lagi ke dalam stretch goal. Kemarin kita sampai di sana kurang lebihnya. Oh, ada satu lagi. Kemarin kita juga berbicara mengenai quitter, campers, climbers, ada orang yang menjadi bosan, menjadi tidak sabar, akhirnya dia keluar, memutuskan untuk berhenti. Ada juga sampai pada titik tertentu, dia merasa sudah nyaman, sudah bagus, mau ngapain lagi, akhirnya mereka camping di situ. Tidak terus lagi, sehingga mereka menjadi campers dan terjebak di dalam zona nyaman. Kemudian ada juga orang-orang yang memang luar biasa, mereka menjadi climber. Kemarin kira-kira kita sampai di situ. Nah, sekarang kita akan bertanya, kalau begitu, apa sih, apakah ada mindset yang membuat kita menjadi seorang pembelajar yang baik? Mindset seperti apa sih yang membuat kita selalu semangat, selalu punya gairah, selalu ingin untuk terus belajar? Seperti Om Danke tadi, udah umur, sudah kepala 6, tapi masih mau menjadi pathfinder. Pathfinder itu kan pramuka ya, kurang lebih ya Om Danang ya. Umur 60 masih mau dia jadi pramuka. Coba lah bayangkan. Kita beberapa orang kadang-kadang udah SD masih semangat, udah SMP, SMA udah mulai, aduh pramuka ini kan buat anak-anak katanya. Tapi kalau kita seorang pembelajar yang bersemangat, contohnya Om Danke, dia masih semangat untuk mendapatkan sertifikat sebagai direktur di Pathfinder. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita berbicara mindset yang seperti apa, tentu kita perlu tahu mindset itu apa. Sebenarnya mindset itu apa sih? Kalau di Indonesia kan si mindset itu pola pikir, kerangka berpikir. Isinya apa mindset itu? Di mana letaknya? Apakah di kepala, apakah di hati, apakah di jantung? Mindset itu kurang lebih, teman-teman sekalian, adalah sekumpulan keyakinan, sekumpulan belief, sekumpulan kebenaran. Kebenarannya saya kasih tanda kutip, karena kebenaran versi saya. Belum tentu itu kebenaran versi orang lain, dan belum tentu itu kebenaran yang sebenar-benarnya. Tapi ini adalah kebenaran yang saya pegang menurut saya, itu mindset. Nah, ketika kita berbicara belief, berbicara kebenaran-kebenaran, bicara mengenai apa yang ada di benak kita, di pikiran kita, maka hal-hal itu akan mempengaruhi cara pandang kita, cara kita memandang sesuatu, baik itu cara kita memandang diri kita sendiri, maupun cara kita memandang orang lain, memandang dunia ini. Makanya teman-teman sekalian, kalau teman-teman berinteraksi dengan banyak orang, akan beda-beda orang itu. Mindset-nya beda-beda, sudut pandangnya beda, cara memandang dirinya, cara memandang diri orang lain, itu berbeda-beda. Karena apa ya? Karena dipengaruhi mindset masing-masing. Makanya saya bilang tadi, mindset itu adalah keyakinan yang saya pegang. Mindset itu adalah kebenaran yang saya pegang, tanda kutip, karena belum tentu itu kebenaran yang absolut, atau belum tentu kebenaran kita itu diterima oleh orang lain. Tapi kita memegang itu sebagai kebenaran. Nah, pola pikir tadi atau mindset tadi itu bisa mempengaruhi bagaimana kita, bagaimana orang merespon terhadap sesuatu, merespon terhadap stimulus. Mindset kita itu akan keluar otomatis, ini nggak disuruh, nggak mulai mikir, otomatis akan muncul ketika kita merespon entah itu peristiwa, entah itu merespon tindakan orang melakukan tindakan sesuatu, kita merespon spontan. Kemudian juga ketika orang menyampaikan pandangnya, mungkin kita juga akan merespon. Itu adalah mindset. Contoh sederhananya begini. Kalau seandainya kita berjalan-jalan, atau ada contoh yang sangat
terkenal itu ada seorang yang mau interview, kemudian dia melihat seorang tukang kebun dengan anaknya gitu di taman gitu, diinterview, melihat seorang kebun. Apa reaksi kita ketika melihat seorang tukang kebun? Yang berbicara katanya, nak, kamu jangan seperti dia. Oh, karena apa? Bagi dia tukang kebun itu miskin. Itu artinya malas. Padahal belum tentu seperti itu kejadian. Bisa aja dia memang hobinya berkebun. Dan kalau kita lanjutkan kan katanya yang tukang kebun itu ternyata pemilik perusahaan, kan seperti itu. Itu mindset Bapak sekalian. Jadi apa yang ada di benak kita ketika kita melihat orang yang pengemis misal. Ada orang yang bereaksi malas. Ada orang yang berpikir, kasihan ya. Jangan-jangan dia lagi lapar, jangan-jangan dia belum makan. Kembali lagi itu adalah mindset. Kumpulan keyakinan kita, kumpulan belief di dalam diri kita, kumpulan kebenaran-kebenaran yang kita yakini sebagai kebenaran yang ada di dalam diri kita, dan itu akan muncul di dalam kehidupan kita ketika kita berhadapan kepada peristiwa, berhadapan dengan tindakan atau merespon tindakan orang, merespon pandangan orang lain, itu otomatis akan muncul. Itulah mindset. Nah, kalau begitu mindset itu terbentuknya bagaimana? Kontennya apa? Isinya apa sebenarnya mindset itu? Ada banyak faktor, teman-teman sekalian, teman-teman pembelajar yang membentuk mindset. Ada yang terbentuk karena keyakinan atau karena belief, karena religion ada. Jadi dari kecil kita mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan, itu akan mempengaruhi mindset kita. Nilai-nilai yang ada di dalam keyakinan kita, itu akan mempengaruhi mindset kita. Nilai-nilai yang ada di sekitar kita, nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua, yang dicontohkan oleh orang tua, yang dianut oleh lingkungan atau oleh masyarakat di sekitar kita, itu sedikit banyak juga akan mempengaruhi pada mindset kita. Makanya orang yang biasa hidup di desa misalnya, mindsetnya berbeda dengan orang yang biasa hidup di kota misalnya. Karena apa? Ya karena memang nilai-nilai di sekitarnya berbeda. Belum lagi kita berbicara budaya. Budaya juga sangat berpengaruh, bisa mempengaruhi. Budaya barat katanya sangat berbeda dengan budaya timur. Kadang-kadang kita bingung melihat orang barat, kok begitu ya? Sebaliknya orang barat juga bingung, kok orang timur begini ya? Karena apa? Karena budaya juga mempengaruhi. Role model. Biasanya kita kan mempunyai role model. Role model itu apa ya? Mempunyai seorang idola. Nah, nilai-nilai idola kita itu bisa mempengaruhi apa yang dilakukan dia. Kita mencoba untuk mimicking, mencoba untuk meniru, mencoba untuk menduplikasi nilai-nilai yang dipegang oleh idola kita, kita mencoba untuk mengikuti, itu juga mempengaruhi mindset kita. Dan tidak kalah pentingnya juga pengalaman, tingkat pendidikan. Jadi semuanya itu bersatu padu, bercampur aduk, mereka itu saling berinteraksi, saling berkait, membangun apa yang ada di kepala kita, apa pola pikir kita, apa mindset kita saat ini. Jadi prosesnya panjang, tidak 1-2 hari selesai, tidak tadi malam membaca, kemudian sekarang menjadi mindset, enggak, prosesnya panjang. Ada proses, kalau bahasa kerennya, proses internalisasi. Jadi apa yang kita dengar itu terinternalize di dalam diri kita, dan akhirnya keluar menjadi mindset kita, keluar menjadi cara bagaimana kita merespon sesuatu tersebut. Nah, bagaimana mindset ini berpengaruh kepada semangat kita belajar? Makanya judulnya adalah mindset seorang pembelajar. Apakah ada mindset yang bisa mempengaruhi cara kita belajar? Apakah ada mindset yang mempengaruhi semangat kita belajar? Atau mindset seperti apa sih yang bagus, yang baik, yang yang pas untuk seorang pembelajar? Saya akan mulai dengan sebuah cerita, teman-teman sekalian. Ngomong-ngomong, saya ini banyak ngambil mindset itu dari satu buku yang ditulis oleh Carol Dweck,
judulnya mindset juga. Itu ada bukunya, silakan teman-teman nanti membaca. Sebagian dari apa yang saya sampaikan itu ada di sana. Jadi saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ada sebuah universitas di Hong Kong, program internasional, orang mana-mana bisa datang, dan itu universitas sangat keren. Menurut cerita di buku itu, universitasnya sangat keren, orang ingin belajar di sana. Nah, ketika orang mau belajar di sana, termasuk orang di Hong Kong pun, penduduk Hong Kong pun, atau warga Hong Kong pun, kalau mau masuk universitas itu, mereka harus melewati level tertentu dari atau satu tingkat tertentu, suatu pencapaian tertentu, satu nilai tertentu dalam berbahasa Inggris. Karena memang sekolahnya internasional dijalankan dalam bahasa Inggris. Nah, orang murid-murid biasanya siswa yang lulus berlomba-lomba untuk masuk di sana. Pertanyaan, kemudian dilakukan tes bahasa, kemudian diumumkan. Oh, ini ada 10 orang ini bisa langsung masuk. Ini yang 15 orang, ini cukup. Yang 10 orang, ini kurang nilai bahasa Inggrisnya atau kemampuan linguistiknya, kemampuan bahasa Inggrisnya kurang. Karena apa? Nanti kan dia harus berinteraksi dengan orang dari seluruh dunia yang berbeda-beda dan bahasanya mungkin bagus-bagus, kita bisa ketinggalan, kita bisa enggak ini. Sehingga bagi yang kurang ini, disediakanlah program persiapan, program pemantapan bahasa. Tetapi di situ dikatakan bagi teman-teman yang sudah cukup, tidak wajib, tetapi kalau mau ikut, mau memperbaiki, mau membuat lebih bagus, boleh ikut program ini. Yang sudah tinggi, yang sudah bagus pun tidak dilarang untuk ikut ini supaya lebih fluent, lebih lancar berbahasa, lebih baik berbahasanya, vocabulary-nya lebih banyak. Nah, pertanyaannya, kalau menghadapi situasi seperti itu kita harus bagaimana? Atau orang-orang itu, para siswa itu kira-kira tanggapannya seperti apa? Ada yang menanggapi berbeda-beda karena mindset tadi teman-teman sekalian. Ada yang berbicara, oh saya kurang, berarti saya harus belajar. Yang kurang ya, oh saya kurang, aduh kalau begitu saya ini memang orang bodoh. Ada yang menjudge, menghakimi, menjustify, memutuskan bahwa dia orang bodoh karena tidak bisa melewati dan harus mengulang. Ada juga orang yang cukup saja nilainya. Dia berpikir, saya cukup. Sudahlah, berarti saya cukup pintar dong. Tidak seperti mereka yang harus mengulang. Ngapain saya mengulang kalau sudah cukup? Yang bagus pun sama, ada yang dua pilihan, ada yang mereka merasa, ini kesempatan saya untuk memperluas atau memperbaiki. Karena apa? Nanti saya harus bersaing dengan orang-orang dimanapun mereka, dari manapun, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, ada yang dari Indonesia juga. Jadi saya harus mempersiapkan dengan baik, ini kesempatan buat saya. Sebenarnya ada juga yang berpikir, saya udah pinter, karena saya udah tinggi nilainya, tidak perlu lagi. Dan memang orang pinter nggak perlu banyak latihan, namanya juga orang pinter. Kalau nggak begitu, bukan orang pinter namanya. Bapak sekalian, dalam situasi yang sama, menghadapi hal yang sama, menghadapi kejadian yang sama, menghadapi event yang sama, ternyata responnya berbeda-beda. Ada yang menganggap penting, berguna, bisa untuk belajar, ada yang memandang itu kalau dia ikut berarti dia nggak bodoh. Ada juga yang memandang saya sudah pinter, saya nggak perlu. Itulah mindset. Nah, menurut Carroll ini, sekalian menurut buku mindset ini, akhirnya dilihat dari ciri-ciri tersebut, akhirnya ketahui ada yang namanya dua jenis mindset, dua jenis pola pikir. Yang sebelah kiri itu adalah fixed mindset, yang sebelah kanan itu adalah growth mindset. Nah, mana nanti yang cocok untuk menjadi seorang pembelajar? Ayo kita lihat bersama-sama.
Dari contoh tadi yang di Universitas Hong Kong tadi, ada orang yang berpikir bahwa itu sebagai kesempatan bagi saya untuk mengimprove. Artinya apa? Mereka berpikir bahwa kemampuan itu tidak statis, tidak seperti sesuatu yang tertulis di dalam atau di atas batu, tidak seperti ini adalah your destiny, ya kamu apes diciptakan untuk menjadi bodoh, untuk menjadi skillnya tidak bagus. Itu yang pertama. Tapi yang satu lagi, dia merasa bahwa oh ini memang sudah dari sononya seperti itu. Jadi kalaupun saya harus belajar tidak ada gunanya. Karena apa? Ini fix. Ini something yang tertulis di atas batu, nggak bisa diubah lagi, nggak bisa dihapus, nggak bisa dibikin lebih bagus, nggak bisa diolah. Itu yang fixed mindset. Jadi kalau satu orang berpikir bahwa skill itu adalah talenta, sama dengan talenta yang sudah ada di dalam dirimu, nggak bisa diapa-apain. Yang satu melihat bahwa skill itu adalah sesuatu yang bisa diimprove. Contoh lain mengenai ini apa contohnya? Misalnya ada contoh yang lain. Teman-teman sekalian, pada waktu masih sekolah dulu, kalau di dalam kelas disuruh bertanya, berani apa takut? Berani apa malu? Ada teman-teman sekalian, ada orang yang dia itu takut atau malu untuk bertanya. Karena apa? Karena dia merasa kalau dia bertanya itu artinya dia orang bodoh. Sebaliknya ada orang yang mau bertanya karena apa? Karena dia bertanya artinya dia ingin tahu. Dia ingin belajar, dia tidak tahu dan ingin tahu. Makanya itu yang dimaksud dengan growth mindset, yang satu tadi fixed mindset. Dia merasa berpikir yang namanya skill itu fix, kalau kamu pinter ya pinter, sehingga kamu seharusnya tidak melakukan hal-hal yang membuat kamu kelihatan bodoh. Kalau kamu bertanya, berarti kamu bodoh. Karena kamu nggak ngerti, karena kamu nggak tahu. Tapi bagi orang growth mindset, kamu bertanya karena kamu ingin tahu. Ya sekarang saya belum tahu karena saya belum belajar. Setelah saya dikasih tahu, saya menjadi tahu dan saya menjadi pinter. Growth mindset. Kalau menjawab gimana? Kadang-kadang guru bertanya, atau di dalam kelas, di dalam training, si trainer bertanya sesuatu, menanyakan sesuatu. Kita berani apa enggak menjawab? Kalau kita takut menjawab karena takut salah, takut kelihatan kalau nanti jawaban saya enggak bagus, takut kelihatan bodoh, jangan-jangan kita terjebak di dalam fake mindset. Tetapi kalau kita mencoba menjawab, karena kita tahu kalau jawaban saya salah, toh nanti akan dikasih tahu yang benar seperti apa dan I learn something. Nah, itu berarti growth mindset. Ya kan? Itu karena merasa bahwa skill itu adalah tidak fix, tidak tetap, bisa diolah, bisa diubah, bisa diimprove dengan cara belajar. Maka dia berani bertanya, dia tidak takut untuk menjawab karena dia tidak tidak berpikir bahwa itu adalah kebodohan, tapi itu adalah sebuah proses bagaimana dia belajar. Itu mengenai skill. Ada lagi contoh yang lain, banyak sekali contoh-contohnya teman-teman saya yang kadang-kadang saya tidak menyangka-nyangka juga. Jangan-jangan saya juga fixed mindset. Kadang-kadang saya takut bertanya juga misalnya. Bagaimana kalau kita membantu orang? Apakah kalau kita membantu orang, kita kasih tahu caranya, misalnya ada orang ini gimana sih caranya pakai handphone ini, gimana ini bagus banget, gimana sih cara membuat background yang bagus, gimana sih caranya? Sini, saya ambil komputernya, saya kasih tahu nih, udah jadi. Tapi kita tidak mengajarkan bagaimana cara untuk melakukannya, sehingga orang lain nggak tahu. Kalau orang lain nggak tahu apa akibatnya, orang lain akan bergantung kepada saya. Saya akan selalu merasa sebagai orang hebat. Saya akan selalu merasa menjadi orang pinter,
Karena apa? Status orang hebat, status orang pinter, saya dianggap pinter, itu adalah sesuatu yang harus saya pertahankan, sesuatu yang harus selalu saya tunjukkan. Sehingga bahkan untuk mengajari pun, kita hanya kasih tahu jawabannya, tapi kita tidak kasih tahu caranya, prosesnya, ininya. Supaya apa? Supaya kita kelihatan hebat. Nanti suatu saat kamu nggak bisa, tanya ke saya lagi. Saya kelihatan hebat lagi. Ada loh orang yang seperti itu, Bapak sekalian. Jadi itu yang kembali lagi fixed mindset. Kalau growth mindset ya kita, ayo sih saya ajarin caranya begini, biar nanti kamu nggak bertanya lagi ke depan, kamu bisa lagi. Loh, kalau begitu nanti saya nggak punya ilmu lagi. Ya saya harus belajar lagi supaya dapat ilmu yang baru. Prosesnya seperti itu. Ya kan? Ada orang yang belajar itu tujuannya adalah supaya pada waktu di sekolah nanti kelihatan pinter. Bukan karena dia ingin tahu. Makanya ada orang yang belajar untuk ngapalin, pokoknya saya apalin aja, nanti ini jawabannya ini jawabannya ini. Di sekolah-sekolah kadang-kadang juga diajarkan cara-cara cepat gitu menghitungnya dan lupa. Bukan berarti itu nggak bagus, itu bagus, tapi mereka lupa untuk menjelaskan sebenarnya pemahamannya seperti apa sih. Kadang-kadang seperti itu, akhirnya membuat orang menjadi fixed mindset. Itu kalau kita bicara mengenai skill. Jadi biasanya kita melihat skill itu seperti apa, kemampuan itu seperti apa, apakah kemampuan itu tetap, ataukah kemampuan itu bisa diimprove. Nah, ini pasti akan mempengaruhi. Dari sisi pemahaman terhadap skill saja, teman-teman sekalian bisa membayangkan, oh kalau begitu belajar yang baik itu seharusnya di sebelah kiri atau sebelah kanan, kira-kira teman-teman sekalian. Pasti teman-teman bisa tahu. Itu baru bicara mengenai skill. Sekarang yang kedua, bicara mengenai challenge. Challenge itu tantangan. Kalau orang yang sedang belajar, kalau kita sebagai pembelajar, itu dikasih challenge, dikasih tantangan, apa tanggapan kita? Kalau kita seorang fixed mindset, teman-teman sekalian, dia itu akan cenderung menolak. Kalau sebisa mungkin, kalau bisa dihindari. Karena apa? Karena kalau nanti saya tidak bisa, maka saya akan dilihat sebagai orang bodoh. Saya akan dilihat sebagai kayak orang bego. Berarti saya bukan orang yang brilian lagi. Berarti saya kelihatan bukan orang yang jenius lagi. Mereka bahkan kadang-kadang tidak berani untuk melakukan hal-hal yang atau mencoba hal-hal yang lebih tinggi, hal-hal yang lebih susah. Kalau dikasih tantangan, yuk pilih yang ini apa ini? Saya yang mudah-mudah aja lah. Karena apa? Karena di situ saya pasti bisa, saya bisa mengerjakan dengan cepat, dan yes, saya selesai dengan cepat. Akhirnya orang bilang, dia itu orang yang hebat. Dia itu orang yang brilian. Dia itu orang yang jenius. Itu yang lebih penting. Tapi kalau orang yang growth mindset, itu beda. Dia merasa bahwa, challenge itu sesuatu yang harus kita rangkul, sesuatu yang harus kita syukuri. Saya bersyukur karena saya bisa mendapatkan yang lebih tinggi, tingkatan yang lebih tinggi, sehingga saya belajar lebih banyak. Memang ada risikonya saya harus belajar lebih banyak, tapi dengan begitu saya akan bertumbuh, ilmu saya akan meningkat, ilmu saya akan naik, dan saya akan terus bertumbuh. Itu orang yang dengan growth mindset. Nah, contohnya seperti apa? Pada suatu ketika ada seorang anak, dia itu karena dia mungkin memang pintar, ada bakat gitu, dia naik tingkat istimewa, atau mungkin karena dia belajar menghafal dan bagaimana bisa menunjukkan untuk selalu menunjukkan dia kelihatan bagus, akhirnya dia mendapat kenaikan tingkat istimewa. Tapi ketika dia mendapatkan kenaikan tingkat istimewa, seharusnya dari kelas 5 langsung menjadi kelas 7 misalnya. Dia itu bukan menjadi bahagia, teman-teman, dalam hati kecilnya. Karena apa? Waduh, kalau saya nanti naik ke sana, saya nggak kelihatan pintar lagi dong. Teman-teman saya nanti akan orang-orang yang sudah SMP memang. Atau memang sudah senior memang. Mereka udah jago memang. Sehingga dia menjadi worried, menjadi takut. Dikasih challenge seperti itu, takut karena apa? Nanti dia kelihatan ini, dan akhirnya ada yang menolak loh, teman-teman sekalian seperti itu, sampai sebegitunya loh. Saya nolak aja deh, saya tetap ini aja deh.
Bagi orang yang growth mindset, wow, ini bagus sekali, ini menurut saya, ini saya bisa belajar lebih banyak lagi nanti di sana. Challenge-nya ini. Challenge-nya ada di sana, saya akan terus mendapatkannya. Dan mereka biasanya lebih persisten, lebih berani, lebih tangguh di dalam menghadapi challenge. Itu adalah kalau kita berbicara mengenai fixed mindset versus growth mindset. Ya kan? Bahkan teman-teman sekalian juga ada contoh yang lain ketika kita berdiskusi misalnya. Ketika kita berdiskusi, kan biasanya ada tanya jawab kan, ada yang bertanya, ada yang menjawab kan. Bagi orang-orang yang fixed mindset, ketika temannya itu bertanyanya susah, bertanyanya seperti men-challenge, bertanyanya itu bagus gitu, dia merasa terancam. Sehingga dia merasa, wah ini orang ini menyerang pribadi saya ini. Wah, orang ini ingin menjatuhkan kredibilitas saya sebagai orang jenius ini. Orang ini ingin menjatuhkan saya supaya saya kelihatan bodoh ini. You can see how different is a mindset. Bagaimana mindset itu berpengaruh terhadap tingkah laku kita, terhadap sikap kita, terhadap bagaimana kita bertindak. Orang yang ditanya, ya bertanya padahal biasa-biasa, kadang memang bertanya, pengen tahu. Tetapi bagi orang yang fixed mindset, ditanya seperti itu, dia merasa dikuliti, merasa dihakimi, merasa di-challenge, merasa bahwa dia diserang supaya menjadi kelihatan bodoh. Itu orang fixed mindset. Kalau orang growth mindset bagaimana? Dikasih pertanyaan yang challenges, ya dia akan berusaha untuk mempelajarinya bagaimana, apa ini sebenarnya. Ternyata saya belum tahu, di sini saya harus belajar. Itu challenge. Bagaimana orang menghadapi challenge. Fixed mindset versus growth mindset. Pembelajar yang baik kira-kira yang mana? Kiri atau yang kanan? Teman-teman sekalian pasti bisa memutuskannya. Jadi seperti itu teman-teman. Orang lihat bagaimana orang itu bertanya dianggap menjadi men-challenge. Orang menjawab dianggap merasa menyaingi. Itu adalah sifat-sifat atau ciri-ciri dari fixed mindset. Growth mindset biasa aja. Kalau nggak bisa jawab gimana ya? Terus terang saya belum tahu jawabannya teman-teman. Saya nanti akan mencari, saya akan bertanya atau kita serahkan kepada coach, kepada guru yang ada di situ. Mungkin mereka bisa ngasih tahu dan di sana saya bisa belajar. Beda sekali ya. Growth mindset, fixed mindset bicara dari sisi challenge. Baru skill dan challenge. Masih ada effort, feedback, dan setback. Kayaknya waktunya nggak cukup. Mungkin harus disambung minggu depan ini Om dan Gem. Yes, Pak. Teman-teman sekalian, sekarang kita coba satu lagi deh dengan effort. Bagaimana dengan effort? Usaha, perjuangan bagaimana? Orang fixed mindset itu lucu teman-teman. Mereka berpikir bahwa orang yang pinter, orang yang brilian, orang yang jago, orang yang gifted, orang yang diberikan talenta yang tinggi, orang yang diberikan bakat yang luar biasa itu tidak perlu effort. Ongkang-ongkang pun pasti dia bisa. Karena apa? Kalau kita harus bekerja keras itu artinya kita orang yang bodoh. Itu yang bicara mengenai fixed mindset. Tapi bahwa orang growth mindset, apapun yang terjadi, yang namanya kemampuan, yang namanya nanti mastery, itu adalah butuh proses. Kemarin di minggu pertama kita berbicara, di minggu kedua kita berbicara bahwa bakat saja tidak cukup, harus ada effort dan effort. Nah ini orang growth mindset berpikir begitu, bakat dong nggak cukup. Ya memang you punya bakat, alhamdulillah. Tetapi kalau nggak ada effort, nggak ada perjuangan, kita nggak akan pernah berhasil. Itu bagi orang yang growth mindset, bagi seorang pembelajar. Dia harus belajar, dia harus terus meningkat, dia harus terus lebih baik. Orang fixed mindset beda, pola pikirnya beda. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Orang yang pintar tidak perlu. Ya kan? Contohnya kadang-kadang kita juga keceplosan Bapak Ibu sekalian kepada anak-anak kita. Kadang-kadang misalnya ini, kita suatu ketika menghadiri, mungkin ada yang sudah orang tua, kalau orang tua menghadiri anaknya pada saat
lulusan. Kalau dulu kan lulusan di hall gitu, terus kemudian nanti yang juara dipanggil. Apa reaksi kita ketika kita melihat anak kita juara, misalnya juara 1 atau juara 2 atau juara 3 yang jelas dapat medali gitu, diundang. Ada orang pernah dengar ini apa namanya? Respon begini, gak nyangka anakku juara, padahal dia belajar, aduh, malesnya minta ampun. Padahal sebenarnya di rumah juga belajar loh. Padahal di rumah juga dipanggilkan guru les private loh. Tapi karena dia ingin menunjukkan bahwa anaknya itu orang yang gifted, orang yang pinter, orang ini, akhirnya dia berbicara seperti itu. Aduh anakku, saya nggak nyangka kamu juara. Aduh, kalau disuruh belajar susah banget. Di depan teman-temannya. Di belakangnya kita nggak tahu ngomongnya apa. Jangan-jangan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian itu terjebak di dalam mindset yang di sebelah kiri. Jangan-jangan kita berpikir bahwa menjadi seorang yang sukses itu tidak perlu effort, seharusnya tidak perlu effort kalau memang kamu adalah seorang yang gifted, kamu seorang yang talented, kamu seorang yang mempunyai bakat yang. Nah, teman-teman sekalian, supaya kita ada waktu untuk tanya jawab, saya akan stop di sini dulu, masih ada 2, nanti kita akan lanjutkan di minggu depan, termasuk bagaimana kok bisa terbentuk, bagaimana itu terjadi mindset seperti itu, nanti minggu depan kalau memang hari ini tidak ada. Saya stop di sini dulu, Om Danke dan Mbak Yesi, kalau ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih Pak Dewo. Pak Danang, mungkin sebelum kita ke sesi tanya jawab, Pak Dewo ingin menambahkan sesuatu terlebih dahulu? Enggak ada, udah ada pertanyaan tadi di itu. Ya, betul. Ya. Memang sudah ada pertanyaan. Ya. Kita langsung ke sesi pertanyaan ya. Ya. Ada pertanyaan dari Bapak Ardian Dio. Selamat siang Pak Danang dan juga Pak Dewo. Terima kasih atas pembelajarannya. Pak Danang dan Pak Dewo tentunya tentunya adalah seorang pembelajar ya. Nah, apakah mindset seorang pembelajar tersebut diperoleh dari lingkungan terdekat sejak masih kecil, Pak? Mungkin Pak Danang terlebih dahulu yang akan menjawab, silakan Pak. Saya cerita dari pengalaman saya, ya saya ini dari keluarga yang miskin lah istilahnya, anaknya 8 di desa ya, makan minum ada yang dari kebun, sawah, terus ya. Lalu hiburannya apa? Waktu yang lainnya punya TV lah istilahnya tahun pertama 60-an. Saya nggak punya apa-apa. Ya caranya ya hanya belajar. Ya akhirnya ya nyari nilai. Jadi kalau saya terus adik saya bertiga atau berempat lainnya akhirnya bisa dapat beasiswa, bisa kuliah, selesai. Lalu kita berusaha supaya semua lulus sarjana. Tahun 70-an lulus sarjana sesuatu gitu loh. Artinya bisa dapat tempat kerja yang baik. Dan seperti Pak Dewo tadi sampaikan, itu nggak muncul dengan sendirinya, ada effort. Saya kecil senangnya membaca gitu loh. Nah mungkin dari situ, dulu membaca tentang, wah apa itu tokoh politik di Cina, di apa, itu baca-baca aja. Bahwa suatu saat sampai ke Cina, bahwa ada belajarlah sampai negeri Cina, sampai ke sana itu, ya tadi Pak Dewo nyampaikan, kok sampai sini ya, bukan karena begitu saja. Waktu kecil di SD, di pinggiran desa, lihat kereta lewat. Saya bayangin, wah, kapan ya bisa naik kereta seperti bapak saya kadang ke Jakarta, pulang balik. Setelah besar menjadi manajer pemasaran di seluruh Indonesia. Wah, bisa naik kereta di mana-mana. Semua jenis kereta saya naikin. Dulu waktu SD kelas 6 juga saya ngelihat ya, itu kok ada kapal bisa muat bus atau truk atau mobil, gimana itu ya? Saya waktu menjadi guru SMA di mana ya, di Serang ya, di Martiyuwana sana, dekat Merak, saya naik kapal itu. Oh begini tuh caranya. Jadi impian-impian masa kecil itu memang bisa menjadi nyata. Itu kalau kita memang dalam hidup itu secara nggak langsung terus tekun belajar. Ya seperti dulu saya nggak nyangka juga waktu kecil tebak-tebakan tentang bendera itu. Oh ini merah putih kayak Indonesia, ini mana Monaco itu mana nggak tahu. Setelah punya travel kok kita itu nggak nyadar foto di bawah bendera merah putih. Loh ini kan impian waktu masih SD kelas 6 dulu yang nggak saya pikir itu. Atau waktu saya baru datang di Jakarta tahun 90, itu lihat orang balapan itu ya Formula One itu ada di Monaco, Monte Carlo.
Saya mikir, wah itu bukan kelas saya, itu ada tempatnya bagus, perbukitan. Suatu saat jalan-jalan sampai di situ loh. Ini kan kayaknya yang dulu saya lihat, Bapak, ini bukan kelas saya, kan sampai di sini juga. Termasuk Monte Carlo itu yang tempat judi itu, waktu kalau ada film-film yang seru itu, wah itu nggak kelas itu. Setelah kaget, setelah mau masuk ke tempat perjudian itu, suruh HP-nya naruh, fotonya naruh, terus stylenya taruh. Ternyata baru nyadar di dalam, oh ini yang dulu film-film itu ya. Artinya memang impian-impian sejak kecil itu, ya, itu kita akan capek secara nggak sengaja, tapi kalau kita tekun terus belajar. Ya seperti sekarang saya menjadi kepala sekolah yang sering Jessica sebutkan. Harus pernah punya pengalaman jadi guru 10 tahun. Pernah ngajar dari TK sampai dosen ini udah 12-an tahun, lebih 15 tahun. Harus bisa ngomong di depan umum. Sudah biasa ngomong, Pak Dewa juga tahu. Jadi harus bisa bahasa Inggris. Harus bisa punya sarjana pendidikan. Malah sekarang sudah S2 untuk menjadi dosen. Jadi semua itu nggak begitu saja. Tadi Pak Dewa sampaikan bahwa itu memang ada usaha, senang maju, senang belajar, sehingga pada saat dibutuhkan menjadi syarat-syarat tertentu, termasuk saya baru lulus Adventure dan Pathfinder Certificate Director ini, juga syarat-syarat untuk mengikuti ini bukan begitu saja. Karena sudah ada pelatihan-pelatihan, entah dulu Adventure Basic Salesmanship Training, Pathfinder Basic Salesmanship, mulai dari dasar. Sehingga pada waktu dibutuhkan, dasar itu sudah ada untuk naik yang tingkat tinggi. Jadi nggak mungkin langsung ikut ini aja, karena banyak orang yang pengen langsung ikut. Seperti saya juga baru selesai mengikuti guru sekolah sahabat anak-anak level 4, level tertinggi yang ada di Indonesia. Baru selesai juga, tinggal nunggu sertifikatnya. Itu nggak mungkin langsung level 4 kalau nggak mulai 1, 2, 3, begitu kan ya. Pak Dewo mungkin bisa nambahin, silakan Pak Dewo. Silakan Pak Dewo. Baik, tadi kalau nggak salah pertanyaannya adalah bagaimana membentuk tadi ya, mindset tadi ya. Bagaimana mindset itu terbentuk. Saya akan cerita sedikit teman-teman sekalian untuk memberikan gambaran. Ada sebuah keluarga, saya ada sebuah keluarga, dia mempunyai seorang anak, anaknya cute, anaknya lucu. Jadi anaknya sangat sangat aktif. Dia umur 2 tahun udah berusaha, umur setahun udah mulai lari-larian, umur sekian udah umurnya bicara lebih awal dari yang lain. Kemudian pada saat umur 3 tahun dia udah mulai bercerita, banyak bercerita, udah mulai belajar hal-hal yang menurut ukuran anak seperti seumur itu lebih maju dari yang lain. Sehingga orang tuanya merasa, anak saya itu sangat gifted. Anak saya ini orang yang sangat berbakat. Umur segitu udah mulai bisa nyanyi, dan suaranya bagus, anak saya ini udah ini. Anak umur segitu udah bisa tambah kurang misalnya. Atau ada yang baru 3 tahun udah mulai bisa menulis, sudah membaca, dibawa ke supermarket misalnya, dia di sana membaca, orang-orang heran, anak kecil segini udah bisa membaca, hebat sekali anak ini. Sehingga di situ terbentuk di dalam pikiran orang tuanya bahwa anak itu adalah anak yang hebat. Ya kan? Anak ini adalah anak yang gifted, anak ini adalah orang bagus. Ya, kemudian karena demikian, maka si orang tua itu mulai berpikir, kalau begini anak saya ini harus masuk ke sekolah terbaik, harus masuk ke sekolah unggulan, ya kan? Karena dia merasa anak ini gifted, anak ini mempunyai potensi yang besar, anak ini sangat pinter, anak ini sangat jenius. Baru kecil aja udah kelihatan jeniusnya gitu kan. Delalah itu apa ya? Kebetulan, entah karena faktor apa dan bagaimana, anak itu nggak bisa masuk ke sekolah yang tadi diidam-idamkan oleh orang tuanya dan mungkin oleh dirinya juga, karena sudah merasa bahwa dirinya orang baik. Bukan berarti dia itu nggak pinter, bukan. Tetapi kebetulan saja dia itu tidak masuk ke sekolah unggulan yang diharapkan oleh orang tuanya tadi. Ketika orang tuanya tahu anaknya itu tidak berhasil di situ, tiba-tiba terjadi perubahan sikap dari orang tuanya. Orang tuanya menjadi dingin. Tadinya sangat semangat, tadinya mengasihi, pokoknya disayangi dengan luar biasa, diberikan kasih sayang luar biasa. Ketika dia gagal di situ, entah apapun sebabnya, dan belum tentu karena dia itu tidak pintar atau tidak pandai, tetapi pada saat itu dia gagal, orang tua itu menjadi berubah kepada anaknya. Dia menjadi dingin terhadap anaknya. Tidak sehangat dulu. Dia menjadi
mungkin quote-unquote pelit, dia menjadi tidak mau lagi menuruti anaknya misalnya. Akhirnya dia berpikir, oh ternyata saya itu memang bodoh ya. Dan sejak saat itu terbentuk dalam diri dia bahwa dia adalah seorang yang bodoh. Sampai dia dewasa dia merasa dirinya bodoh. Padahal enggak. Hanya karena faktor itu dan orang tuanya berubah. Jadi itu salah satu contoh bagaimana lingkungan, bagaimana orang tua, bagaimana guru mungkin, bagaimana coach, bagaimana bos bisa mempengaruhi pola pikir dan mindset anak tersebut. Ini sebenarnya nanti akan kita bicarakan panjang lebar di minggu depan bagaimana mindset itu terbentuk, tapi saya kasih bocoran dikit, saya kasih cerita contohnya seperti itu bagaimana sesuatu yang mungkin kita tidak sadari ternyata itu membentuk orang menjadi yang sebelah kiri, menjadi fake mindset karena dia terpikir bahwa dia sudah terhakimi, sudah diputuskan, sudah sudah ditakdirkan dia itu bodoh hanya karena gara-gara dia gagal masuk di sekolah unggulan. Dan kita tidak tahu apa alasannya dia tidak bisa masuk di situ. Hanya karena itu bisa terjadi dia menjadi fixed mindset sampai dia dewasa. Itu kira-kira Mbak Jessica. Terima kasih Pak Dewo dan juga Pak Danang. Semoga Pak Ardiandio terjawab ya. Mungkin ada satu pertanyaan sebelum kita masuk ke pertanyaan Bu Fitra. Pak Dewo dan juga Pak Danang, lebih baik mana? Mindset saya orang bodoh dan saya butuh untuk belajar, atau saya pintar? Supaya saya makin pintar, saya mau belajar. Nah, mungkin Pak Danang terlebih dahulu ingin menjawab, silakan Pak. Kalau saya mau cerita pengalaman saya, waktu saya kuliah S2, itu saya masuk paling bodoh. Karena dari satu kelas itu saya nomor 30. Dan itu urutannya dari Ani, Budi, Charlie, loh kok Danangnya kok di bawah, harusnya Da itu di atas tadi. Berarti saya ini pupuk bawang ini diterima karena dosen-dosennya kenal saya penjual buku perguruan tinggi itu. Ini kasihan pupuk bawang gitu. Tapi karena saya merasa bodoh itu, saya belajar dari yang pintar-pintar. Tapi apa yang terjadi? Yang merasa pintar-pintar itu malah justru mengajari saya dapat nilai A, yang ngajarin dapat B, ada yang dapat C, dapat D, dapat E. Bahkan waktu ujian pendadaran tesis S2, saya belajar dari seorang manajer keuangan di BCA di Jalan Sudirman. Saya minta jadi mahasiswanya, dia jadi dosennya. Saya suruh nyecar. Tapi apa yang terjadi? Saat ujian besoknya, saya dapat A, dia ngajarin dapat B. Akhirnya saya yang masuk dari ranking 30, waktu wisuda di Jakarta Convention Center, duduk paling depan, jadi juara 1. Jadi, kenapa? Saya perhatikan yang pintar-pintar itu suka meremehkan. Misalnya, terus bolos, misalnya terus gak ngerjain tugas, ngerjain misalnya ujian atau apa itu sembarangan, cepet. Saya merasa bodoh, saya ulang-ulang sampai waktu habis itu saya bener nggak ya jawaban saya gitu loh. Nah itu dia. Nah ini contoh konkret saja ya. Orang yang bodoh mau belajar dengan tekun dan rajin justru bisa menjadi hasil yang lebih baik dibandingkan orang yang pintar tapi dia meremehkan atau memandang enteng gitu loh. Ini yang pengalaman konkret ya, sehingga ini nyata yang saya alami seperti itu. Silakan Mbak Dewo. Terima kasih Pak Danang. Berarti maksudnya Pak Danang lebih baik saya orang bodoh dan saya butuh belajar, seperti itu ya. Sedangkan Pak Dewo, bagaimana Pak Dewo jawabannya? Mbak Jessica, saya termasuk orang yang sebenarnya tidak rela untuk mengatakan ada orang bodoh dan orang pinter. Memang benar ada orang yang ada bakat diberikan, memang benar ada orang yang punya talenta. Ya, cuma kembali lagi itu hanya awalan saja. Dan pada akhirnya yang membuat kita menjadi pinter itu adalah, atau yang membuat kita itu terus berkembang itu adalah pandangan kita terhadap proses belajar. Yang penting teman-teman sekalian bukan masalah bodoh atau masalah pinter, tapi yang penting adalah bagaimana kita terus bersemangat untuk belajar, tidak puas dan tidak merasa pintar. Karena apa teman-teman sekalian? Orang yang pinter, yang merasa pinter itu kadang-kadang jebakannya adalah dia menjustify orang lain bodoh. Ya kan? Padahal sebenarnya dan nanti lama-lama bisa membuat dia itu akhirnya merasa bahwa
fix mindset tadi, skill itu adalah ya karena ini nggak mungkin kamu bisa melewati saya, kamu lebih bodoh. Nah kan ceritanya seperti itu. Itu yang makanya saya mengatakan bahwa tidak terlalu perlu dibenturkan apakah saya pintar atau bodoh. Yang penting mau saya merasa pintar atau merasa bodoh, atau kenyataannya saya memang lebih cepat belajar, ada yang lebih lambat belajar, tetapi ketika mereka belajar, mereka menjadi bisa. Siapapun saya, apakah saya yang cepat belajar atau yang lambat belajar. Jangan sampai karena kita pinter kemudian walaupun semangat belajar pinter, tapi ujung-ujungnya kita terjebak ke dalam situasi bahwa saya pinter, yang lain bodoh, saya spesial, yang lain enggak. Itu akhirnya akan menjadi hal-hal yang tidak baik. Dan di dalam banyak riset, banyak penelitian, Mbak Jessica, kadang-kadang orang yang permulaannya cepat itu belum tentu sampai akhirnya lebih cepat. Ya kan? Kadang-kadang ada orang yang cepat di awal, mereka memang kalau belajar cepat, tapi hasil akhirnya tidak yang terbaik seperti yang disampaikan Pak Danang tadi. Memang terjadi. Karena apa? Karena ada kecenderungan ketika merasa lebih cepat, akhirnya kita menjadi saenake dhewe. Sedangkan orang yang merasa dia kurang, dia akan terus belajar. Yang baik adalah ya memang dia pinter, tetapi dia juga terus belajar dan terus haus akan hal yang untuk dipelajari. Itu yang baik. Kalaupun kita tidak merasa pinter, sekali lagi masalah pinter atau quote-unquote bodoh itu tadi, itu sebenarnya hanya masalah cepat atau lambat di dalam belajar. Ada orang yang memang belajarnya tidak bisa cepat. Tetapi karena dia orangnya tekun, dia malah menjadi mengerti. Lebih baik mengertinya daripada orang yang cepat tadi. Bisa terjadi seperti itu. Dan itu banyak dibuktikan. Ada banyak orang yang berhasil itu bukan yang pada saat awal dia memulai karirnya atau memulai belajarnya itu dianggap sebagai orang pinter. Banyak yang seperti itu. Itu Mbak Jessica. Jadi jangan sampai terjebak pinter bodoh. Yang penting adalah bagaimana kita membangun mindset sebagai seorang pembelajar. Terima kasih Pak Dewo dan juga Pak Danang. Ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini akan menjadi satu pertanyaan terakhir ya. Dari Ibu Fitra, selamat siang Pak, izin bertanya, mindset seperti apa yang menjadikan kita seorang pembelajar yang bisa berpikir kritis? Silakan Pak Danang terlebih dahulu. Ya, saya selalu berdasarkan pengalaman saya supaya konkret nyata ya. Pada waktu saya lagi masuk di Gramedia tahun 90, itu orang selalu mengatakan, "Mbok kamu nulis, kamu bisa nulis." Dari mana mereka ngelihat? Waktu saya menjadi manajer area di Jogja, ada seorang penulis datang mengatakan, "Ayo ini 3 tahun lagi bisa nulis." Saya juga bengong senyum aja, dari mana sih orang melihat saya bisa nulis? Tapi untungnya justru ada seorang dulu ada SPG saya, Ayu Widya itu, dia ngoret-ngoret, suruh nulis, dia akhirnya bisa nulis 14 buku anak. Baru dia yang nyuruh saya nulis. Pak itu nyuruh aku nulis, kok Pak malah nggak nulis. Ayo sekarang duduk di sini, nulis. Lalu akhirnya sekarang dibantu, nah ini sudah buku yang ketiga, sebentar lagi muncul buku yang keempat. Jadi bisa kita ya bisa belajar nulis itu kalau kita ya ada orang yang menuntut kita untuk oh iya ya akhirnya saya bisa. Dan dia mengatakan kalau nanti sudah nulis nggak akan berhenti Pak. Ternyata betul juga. Ini ada 2 yang lain yang sudah dikerjakan teman saya di Cikarang. Itu juga ada 2 buku yang lain. Pada waktu dia minta, ayo nulis gitu. Ini udah ada 2, tolong diedit. Saya bilang, tinggal diterbitkan. Sehingga siap gitu loh. Lalu contoh yang lain sekarang ini, ya, Indonesia Publishing House dari Bandung, direkturnya itu barusan tadi itu sebelum siaran ini, minta saya nulis. Nulis apa? Saya bilang, saya nulis aja dibantu sama Ayu, co-writer saya. Tapi kalau mau nulis tentang kebahagiaan, yaitu ilmu saya, ya boleh. Atau mungkin tentang pendidikan, karena saya juga kepala sekolah gitu. Oh ya udah nulis itu aja. Ya udah. Akhirnya ini menjadi kita mengkritis diri sendiri. Ya udah. Artinya seperti Pak Dewa tadi katakan, ya kita harus jadi pembelajar, maju lagi. Nah ini satu lagi ya, ini mengenai skrip. Ini bulan Agustus nanti. Kemarin ada seorang yang lagi mau membuat mencari dana untuk membantu teman-teman di Papua gitu loh. Lalu dalam doanya dia muncul nama saya. Wah, Sedanang ini dari TBA itu. Lalu akhirnya direkturnya nelpon saya, tolong bantu. Nah, terus kayak apa bentuknya? Tapi oke lah.
Ya udah selalu saya buat, selalu muncul saya. Udah nanti cari kamus bahasa Indonesia, nyari ensiklopedia, lalu akhirnya muncul fragmen yang misalnya 1/4 jam untuk mencari dana itu ya pertama tentang Papua itu apa, kemudian budaya perang itu yang dulu perang itu sekarang menjadi untuk apa wisata, lalu yang ketiga akhirnya ya kita kumpulkan donasi untuk itu. Sehingga ini diajar untuk kreatif, untuk kritis apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Ya bagi orang mungkin sulit untuk, wah kok kayak gitu aja susah mikirnya. Tapi kalau kita udah terbiasa belajar, seperti Pak Dewo tadi sampaikan, oh ya, saya nyari arti Papua itu dari mana, di ensiklopedia. Lalu seni perang itu kayak apa, lalu penutupnya lagu apa, sambil mengumpulkan donasi. Nah ini hal-hal kritis yang dilakukan supaya kita maju, dan dari orang lain mengkritisi kita itu bisa. Nah itu dorongan dari orang lain, lingkungan kita bisa juga membuat kita maju untuk ke sana. Silakan Pak Dewo menambahkan. Silakan Pak. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara, ini pertanyaannya bagus sekali. Kalau istilahnya Om Danke ini $1 million question ini, pertanyaan yang mahal, bagus ini. Mindset seperti apa supaya seorang pembelajar itu menjadi kritis? Jadi ya orang itu berpikir kritis. Menurut pengalaman teman-teman sekalian, yang pertama yang mungkin bisa kita lakukan sebenarnya kita flashback ke minggu pertama kemarin. Tujuan kita belajar itu tuh apa? Ada orang yang tujuan belajarnya itu ya pokoknya yang penting ujian saya selesai. Kadang-kadang kita nggak tahu konsep, nggak tahu apa namanya underlying background-nya, kita nggak tahu sebenarnya apa konseptual di dalamnya seperti apa, pengetahuan yang ada di dalamnya seperti pokoknya yang penting saya nanti bisa jawab. Kalau kita sudah dari awal sudah berpikir seperti itu, yang penting nanti saya dapat nilai A, lulus, di wisuda, selesai, dapat ijazah, selesai. Maka kalau berpikir seperti itu, mungkin kita akan menjadi orang yang kurang berpikir kritis, karena kita tidak terbiasa untuk memahami konsepnya. Nah, kalau kita itu seorang pembelajar yang memang dari awalnya, saya belajar karena saya ingin tahu, karena saya ingin mengerti. Not just the what, but the how. Kan kemarin begitu kan? Nah ini biasanya kita akan berpikir kritis. Oh begitu ya, kalau begitu jangan-jangan bisa saya lakukan di sini dong. Kalau kemarin di awal saya sampaikan, oh angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat, atau angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut yang terjadi di malam hari. Kemudian kita belajar kenapa? Oh karena kalau malam hari itu laut lebih lambat dinginnya, daratan lebih cepat dingin, makanya daratan dingin, laut panas, akhirnya tekanannya lebih tinggi di darat, akhirnya ke laut. Orang yang seperti itu dia akan tahu, kalau begitu kalau saya mau berlayar ke arah laut, berarti saya harus melakukan malam hari. Kebetulan memang ikan juga muncul di malam hari, nelayan kita tahu. Nah ini adalah berpikir kritis, karena dia bisa merefleksikan diri. Kembali awalnya apa? Tujuan kita tadi belajar untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk mendapatkan nilai, mendapatkan sertifikat, pokoknya yang penting bisa lulus, ataukah kita memang ingin tahu, ingin memahami. Nilai dan kelulusan itu nomor 2, maka kita biasanya akan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ketika kita sudah mulai belajar seperti itu, kita juga biasanya akan melihat, kalau orang lain itu sukses, dia tidak berkecil hati, tetapi dia tahu, oh ternyata ada cara lain yang lebih baik. Ternyata ada cara lain yang lebih bermanfaat. Ada cara lain yang lebih sukses, lebih bagus. Saya perlu belajar untuk itu. Dia juga melihat di sekelilingnya. Tapi ketika dia melihat sekelilingnya itu, dia bukan menjadi jealous, tapi menjadi curious. Menjadi ingin tahu. Maka dia akan belajar untuk berpikir kritis. Yang ketiga, kalau ada permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan, dia eager untuk menemukan, mencari, untuk browsing, untuk bertanya, tidak malu untuk itu. Maka dia akan berpikir kritis. Jadi ketika dia memenuhi, tadi seperti yang saya sampaikan terkait dengan challenge tadi, ketika dia menemui challenge, dia akan semakin bersemangat untuk belajar. Kenapa? Mengapa begini? Kok ini tidak bisa dipecahkan dengan cara yang kemarin? Kok seharusnya ini, kalau menurut teori yang kemarin seharusnya mengarah ke barat, kok ini malah mengarah ke selatan? Kenapa ini? Dia akan curious untuk terus mencari, sehingga dia akan berpikir kritis. Karena apa ya? Kembali lagi di awal. Semangatnya adalah semangat untuk tahu. Sehingga dia tidak
tidak semata-mata berhenti putus asa ketika ada challenge, tapi dia akan terus bersemangat. Dan biasanya orang yang seperti ini dia tidak rigid, dia mau menerima pendapat orang lain. Kita belajar untuk menerima pendapat orang lain, kita menyadari bahwa pendapat kita belum tentu benar. Apakah pendapat orang lain harus selalu kita terima? Enggak, kita kritisi, tapi ketika kita bersikap saling mengkritisi, bersikap saling berdiskusi, melemparkan pendapat yang berbeda, quote-unquote berdebat, itu mereka berdebat dalam konteks karena ingin tahu yang sebenarnya, karena ingin memurnikan apa yang dia tahu, bukan karena dia merasa orang ini diserang dan saya harus mempertahankan diri. Tadi kan di awal sudah sampaikan juga waktu itu kan, bagaimana orang yang fixed mindset itu kalau ada orang yang pertama dia merasa diserang. Kalau di sini enggak, bertanya, kita jawab, mereka jawab, mana yang terbaik, mana yang benar, nanti kita terima. Maka kita akan menjadi orang yang berpikir secara kritis. Ada banyak cara lain, mungkin nanti di minggu depan ada tambahan-tambahan dari materi yang minggu depan, mudah-mudahan. Tapi kira-kira seperti itu more or less. At least 3 things tadi bisa kita coba terapkan. Ya, siap. Terima kasih Pak Dewo, terima kasih Pak Danang. Luar biasa sekali, tidak terasa ternyata sekarang sudah melebihi waktunya. Mungkin saya akan tutup. Terima kasih sahabat pembelajar, terima kasih Pak Danang. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Danang ingin closing statement, silakan Pak. When a man stop learning, he stop growing. Ketika seorang berhenti belajar, dia berhenti tumbuh. Ayo kita terus belajar, menjadi manusia belajar. Ya, learning till the end of life, ya. Belajar terus sampai akhir hidup kita. Terima kasih. Silakan Pak Dewo. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih. Silakan Pak Dewo. Ya, Bapak Ibu sekalian, hanya sekedar mensamarikan saja, merekap sedikit bahwa ternyata kita semangat belajar pun ternyata ada mindset yang mendasari, ada faktor mindset yang bisa mempengaruhi cara kita belajar. Teman-teman sekalian, kita baru setengah jalan, tadi ada fixed mindset dan growth mindset. Mudah-mudahan ini bukan untuk menghakimi teman-teman sekalian, tetapi untuk kita merefleksikan diri kita, apakah selama ini kita fixed mindset atau growth mindset. Kalau kita menyadari, mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi seorang pembelajar yang lebih hebat lagi, seperti Om Danke ini. Gitu. Itu, Mbak Jessica. Terima kasih Pak Dewo, terima kasih Pak Danang, luar biasa sekali. Boleh satu Om Mbak Jessica. Saya lupa ada Pak Agus ITM sini. Terima kasih Pak Agus komennya. Ini kawan kita, jadi saya spesial saya sapa beliau. Terima kasih Pak Agus sudah bersama-sama dengan kita. Luar biasa Pak Dewo. Thank you Pak Agus, Pak Dewo. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Dewo dan juga Pak Danang. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan, sahabat pembelajar. Jadi jangan lupa untuk ikut juga di minggu depan karena kita akan melanjutkan materi tadi. Dan bagi Anda yang tadi telat masuk atau ingin melakukan share video ini, share materi ini, itu bisa juga nanti kita akan langsung masukkan ke dalam YouTube. Nanti bisa lihat dari YouTube ya. Sekali lagi terima kasih Pak Danang dan juga Pak Dewo, luar biasa sekali, semangatnya masih terus berjalan dan juga salam sehat selalu ya, semoga kita sehat selalu dan terima kasih sahabat pembelajar, kita akan tutup, terima kasih, sampai jumpa, stay healthy dan juga stay safe, thank you.